Hai semuanya, hari ini kita akan membahas mengenai penghapusan data. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai penambahan data dan satu contoh update data. Nah, di video kali ini saya juga akan membahas mengenai tabel yang saling berelasi, di mana misalnya relasinya itu untuk penghapusan dia ada yang modenya cascade, ada yang modenya restrict, dan juga ada yang modenya set null. Nanti akan saya jelaskan setelah saya membahas mengenai bagaimana cara menghapus data. Oke, kita langsung aja. Untuk menghapus data, kita menggunakan perintah delete. Oke, delete, kemudian from. Nah, tabel mana yang mau kita hapus? Misalnya saya ingin menghapus tabel data di tabel kategori. Nah, sebelumnya supaya kalian ingat, kita punya dua tabel, kategori dan barang. Ini ada isi tabel kategori 1, 2, 3, sampai 11. Kemudian di tabel barang, oke, saya akan select ya. Oh, ini dia. Kita eksekusi. Di tabel barang, ini ada dua buah barang, di mana kategori 2 yang terpakai. Oke, misalnya saya mau menghapus kategori nomor 1. Berarti delete from kategori. Jangan stop sampai di sini, karena kalau stop sampai di sini, ini akan menghapus semua data. Jadi kalian tambahkan where, ID kategori itu namanya apa ya? Kode kategori. Oke, jadi where kode kategori, oke, sama dengan 1. Nah, ini akan menghapus data kategori yang memiliki kode 1. Nah, ini kalian eksekusi, kemudian ini ada one rows affected, artinya ada satu data yang dihapus dari kategori. Kalau kalian tampilkan, ini udah nggak ada data kategori bertuliskan 1. Oke? Begitu juga misalnya dari barang. Misalnya saya mau menghapus data barang yang ini BR002. Nah, kalian boleh misalnya delete from barang. Ingat isi where supaya yang terhapus hanya data tertentu aja, bukan semua data. Nah, apakah harus kriterianya ini adalah kode? Nggak harus sih, bisa aja sih misalnya nama seperti itu ya. Oke, tapi kadang nama kan ada yang kembar, jadi mungkin akan terhapus lebih dari satu. Tapi oke lah, saya akan contohkan penghapusan kalau bukan menggunakan kode. Misalnya yang namanya Aqua. Nah, jadi seperti ini. Dia akan menghapus yang namanya Aqua. Oke, ini one rows affected. Jadi kalau kalian select dari tabel barang, maka Aqua akan terhapus. Nah, ini tinggal satu barang saja. Nah, oke. Sekarang saya akan coba lagi untuk menghapus kategori, tapi yang kategorinya nomor 2. Nah, di mana nomor 2 ini kan jadi kunci tamu ya. Apakah itu bisa dihapus? Mari kita lihat ya. 2. Jadi saya delete dari kategori yang kode kategorinya 2. Saya akan hapus. Ting. Nah, di sini error. Jadi tanda silang kan, error cannot delete or update. Karena di sini ada foreign key. Jadi dia melanggar constraint foreign key. Kenapa? Karena kategori 2 ini sudah bertamu ke tabel barang. Ya kan, dia ada di tabel barang. Sehingga dia tidak boleh dihapus loh. Kenapa demikian? Kalau kalian lihat create table dari tabel barang, ini saya sudah tampilkan di video yang sebelumnya. Ini ada constraint FK barang kategori, tipenya adalah foreign key untuk kolom kategori, di mana dia mereference kategori kode kategori. Nah, kalau cuma segini aja sintaksnya, ini artinya adalah dia menggunakan mode restrict. Mode restrict itu berarti bahwa apabila ada kolom kode kategori yang menjadi tamu di tabel barang, di kolom kategori pada tabel barang, berarti dia tidak akan boleh dihapus dan tidak boleh diubah kodenya. Di tabel kategori nggak boleh diubah. Misalnya nih saya mau ubah ya, saya update misalnya. Update kategori, set, misalnya kode kategori, misalnya saya ubah menjadi 12 gitu misalnya, where kode kategori sama dengan 2. Nah, yang 2 yang bertamu ini hendak saya ubah menjadi 12, misalnya seperti itu. Nah, ini pun juga nggak bisa. Karena sama ya, karena kejadian yang sama. Intinya adalah kalau mode restrict untuk kalau dia kosong seperti ini modenya restrict, berarti restrict untuk update
dia nggak bisa diubah, restrict untuk delete nggak bisa dihapus. Tapi kalau misalnya kalian ngerubah yang lain, misalnya yang kodenya 3 kalian ubah jadi 12 sih nggak masalah, karena kan 3 dia nggak bertamu kan. Nah ini dia bisa diubah gitu, karena 3 tidak bertamu ke tabel barang, atau 3 itu belum ada di tabel barang, adanya cuma 2. Jadi yang bermasalah itu adalah yang sudah digunakan di tabel barang kayak gitu. Nah, lalu bagaimana? Adakah opsi yang lain agar kita bisa menghapus kategori tersebut, misalnya seperti itu? Bisa, kita bisa menggunakan mode set null atau bisa juga menggunakan cascade. Saya akan jelaskan satu-satu. Untuk mengubah dia dari mode yang kosongan, yang restrict menjadi set null, misalnya, kita harus hapus dulu foreign key-nya, gitu ya, sehingga kita harus alter tabel. Oke, saya akan copy ini ya, biar cepat ya. Oke, pertama kita alter table barang dulu, karena kita ngubah sesuatu berkaitan dengan foreign key-nya, kita akan drop foreign key-nya. Nama foreign key-nya saya lupa, FK apa. Nah, ini dia. Oke, nggak harus sih dikasih petik miring, karena kita udah nggak ngasih spasi ya. Kalau ini namanya ada spasinya, baru harus petik-petik miring gini. Ini nggak wajib ya. Oke, kita drop dulu, terus abis itu nanti kita alter dan kita add-kan. Ini kita eksekusi dulu bagian yang ini ya. Oke, ini dia udah hilang, kunci tamunya udah hilang. Jadi kalau kalian show create table itu udah nggak ada. Nih misalnya kalian show create table, dia di sini sudah, ini misalnya saya copy ya. Nah ini udah nggak ada kunci tamunya ya. Oke, saya hapus saja. Nah sekarang saya mau meng-add-kan. Jadi alter tabel barang, saya akan add constraint. Nah, jadi alter table barang, saya add constraint ini. Nah, ini kan kalau begini doang, ini dia mode restrict ya. Kita berarti ada on, delete, set null, on, update, set null. Artinya adalah nantinya kalau misalnya ada kunci induk di induknya yang dihapus, maka dia akan bernilai kosong. Kalau ada induknya yang diupdate, dia akan kosong juga. Oke, kita eksekusi ini dulu ya. Eksekusi, kemudian kalau saya show create table-nya, dia jadinya kayak gini. Ini saya copy, saya akan tunjukkan. Nah, ini dia. Oke, jadi dia ada seperti ini. Nah, apa sih artinya? Nah, sekarang mari kita lihat ya. Saya akan update kembali, saya akan delete kategori dengan nomor 2. Jadi kategori 2 saya akan hapus, dan nanti kalian lihat di tabel barang. Ini yang awalnya di tabel barang ini kategorinya adalah 2. Lalu saya akan hapus delete from kategori where kode kategori adalah 2. Ini saya hapus. Oke, dia udah berhasil dihapus, maka di tabel kategori harusnya udah nggak ada kategori 2. Nah ya, udah nggak ada ya. Di tabel barang, apa yang terjadi? Ini otomatis dijadikan null. Jadi seperti itu. Ini kategorinya otomatis di set null. Itu maksud dari on delete set null. Nih, on delete set null. Nah, on update set null ini artinya apa? Oke, kita harus isi dulu kategori dari barang ini. Misalnya nih ya, saya akan update. Ini saya kasih titik koma ya, supaya nggak error dengan bawah nanti. Update barang, set kategori, misalnya saya isi dengan 4. Nah. Oh iya, untungnya cuma ada satu barang ya, saya lupa ngasih where. Kalau nggak nanti semua isi tabel barang itu bakalan kategorinya 4. Nah, berhubung isinya cuma satu, ya udah sih nggak masalah sih. Nah, saya tampilkan data dari barang, ini udah 4 nih. Nah, kalau saya mengubah isi dari tabel kategori, nah, jadi saya akan update kategori, set kode kategori ya, kode kategori kalian namanya ya. Saya ubah menjadi 13 misalnya. Where kode kategori sama dengan yang awalnya 4. Sehingga yang di barang ini dia jadi apa gitu. Kalau saya mengubah kode kategori yang awalnya 4 menjadi 13. Jadi saya set kode kategorinya menjadi 13. Nah, oke, kita lihat di tabel barang, dia pun menjadi 0. Karena di tabel kategori, kalau kita tampilkan, itu tidak ada lagi nomor 4.
karena dia udah berubah jadi nomor 13. Jadi kalau di barang masih 4 kan jadi nggak punya induk. Nah, ini jadi seperti ini ya. Oke. Nah, itu kalau set null. Nah, ada lagi mode namanya cascade. Kalau set null kan di tabel anaknya, di tabel tempat dia bertamu itu akan dikosongkan. Tapi kalau misalnya cascade, maka kalau di induk dihapus, maka otomatis semua anak-anaknya akan terhapus. Jadi semua data barang yang berisi kategori tersebut akan terhapus. Begitu juga kalau diupdate, maka ada satu induk yang diupdate, semua anak-anak dengan yang bersesuaian dengan induk tersebut akan dihapus. Kita lihat contohnya ya, saya insert dulu tabel barang supaya isinya agak banyak. Insert into barang, saya akan isikan datanya semua ya. Atau tanggalnya nggak usah deh biar nggak banyak ya. Jadi kode sama nama sama kategori aja. Nah, karena kita di sini ingin mendemokan tentang kategorinya, tentang mode-modenya. Jadi di sini kodenya misalnya BR002, kemudian namanya misalnya Aqua aja deh lagi. Kemudian kategorinya misalnya 10. Kemudian saya tambahkan lagi. Nah, oke, jadi BR003, BR004, ini misalnya namanya adalah gelas, kemudian ini misalnya tisu. Oke, kita ngawur-ngawur aja lah ya, kategorinya misalnya ini 11 gitu ya, dan ini biarkan 10. Oke, jadi seperti ini. Oke, saya eksekusi. Twing. Nah, jadi di tabel barang ini udah ada 4 data. Sudah ada 4 data. Oke, nah sekarang saya ingin mengubah modenya menjadi cascade. Maka lakukan cara yang sama. Drop dulu foreign key-nya. Kita drop dulu. Nah, ini udah di drop kan. Kemudian kita alter. Nggak usah di show create table ya, karena ini udah oke, berarti udah bener ya. On delete cascade. Nah, tulis cascade. Cascade on update. Saya juga akan cascade. Oh ya, boleh nggak kalau modenya beda? Misalnya delete-nya cascade, update-nya set null. Ya nggak masalah, sesuai dengan kebutuhan aja. Ini kita eksekusi contreng. Nah, ini udah ya. Nah, berarti kalau kita show create table-nya, nanti dia akan kayak gini. Setelah lengkap, saya tunjukkan ya. Nah, jadi seperti ini. Ini saya hapus aja deh, saya paste ke sini. Ups. Nah, oke. Nah, jadi dia ada tambahan on delete cascade, on update cascade. Jadi seperti ini bentuknya. Nah, sekarang mari kita coba demokan dari data barang ini. Saya akan mencoba menghapus kategori nomor 11. Nah, kalau cascade mestinya BR003 bakalan hilang. Oke, saya akan hapus delete from kategori. Ingat isi where kode kategori sama dengan misalnya 11. Nah, saya menghapus nomor 11. Oke, ini sudah berhasil, one row affected. Di kategori itu udah nggak ada nomor 11. Bagaimana dengan di barang? Nah, otomatis BR003 itu hilang karena dia kodenya 11. Nah, sekarang misalnya saya mau mengubah kode 10 menjadi kode lain, misalnya menjadi 1 gitu kan. Ya udah sih, update kategori, set kode kategori sama dengan misalnya saya ubah jadi 1, where kode kategorinya adalah yang awalnya 10. Nah, harusnya mereka akan menjadi 1 ya setelah ini ya. Saya update. Nah, setelah berhasil, saya lihat di kategori dulu ya. Nah, select bintang from kategori. Nah, ini dia sudah berubah jadi 1. Bagaimana dengan yang di barang? Nah, yang di barang ini berubah juga jadi 1. Itu namanya cascade. Maka dia ikut berubah gitu. Itu adalah mode-mode ya. Kalau restrict maka dia dilarang untuk diubah si induknya gitu ya. Tapi kalau set null dia diubah jadi kosong. Kalau cascade dia nggak akan ngikutin. Jadi seperti itu. Itu adalah mode-mode yang ada dalam penghapusan data dan pengubahan data terkait data yang berelasi. Mudah-mudahan di sini kalian mendapatkan pengetahuan yang baru ya. Selamat belajar, terus mencoba dan jangan menyerah ya. Jangan lupa ini disimpan skripnya supaya ada kenang-kenangan. Oke, sekian. See you.